Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri mengenai episode skip konten untuk episode ke-12-nya. Dan ya, jadi episode ke-12-nya itu sendiri baru aja rilis dan mempercepat cerita yang ada di light novel volume ke-11,5-nya. Dan karena itulah, yuk mari kita coba bahas beberapa hal yang di-skip dan juga dirubah pada episode ke-12-nya itu sendiri untuk musim ketiganya. Nah, jadi untuk yang pertama itu dan untuk yang mungkin sangat terasa banget dilewatkan pada episode ke-12-nya itu sendiri adalah momen di mana Chibashira Sensei dan juga Hori kita yang meremehkan kemampuannya si Ayano Koji. Ya jujur saja, aku sangat menunggu momen ini. Namun sayangnya itu dilewatkan begitu aja. Dimana untuk momennya si Chibashira Sensei yang meremehkan Ayano Koji gitu kan, itu sudah pasti di skip. Karena kejadian itu harusnya berada di pertemuan rahasia yang mereka itu lakukan saat membicarakan mengenai strategi untuk menyingkirkan kepala sekolah Tsukishiro. Ya, jadi di sini harusnya Chibashira Sensei itu menghina Ayano Koji yang membual soal kemampuannya. Di mana ia berpikir kalau Ayano yang tidak bisa mengalahkan si Arisu tidak akan pernah bisa naik ke kelas A. Dan juga momen itu harusnya bisa dibalas sama si Ayano Koji dengan mengatakan kalau ia akan mulai serius di tahun keduanya dengan mengincar posisi kelas B di akhir tahun ajarannya. Yang mana di tahun ajaran ketiganya Ayano akan lulus dengan posisi kelas A. Tapi ya sayang banget gitu kan, hal itu malah dilewatkan begitu aja. Padahal hal itu adalah foreshadowing untuk adaptasi light novel volume ke-11,5 di tahun keduanya yang baru-baru ini tuh rilis di pasaran Jepang sana. Dan untuk Hori kita sendiri gitu kan, ia harusnya meremehkan si Ayano Koji saat pembicaraan dengan Ichinose itu telah selesai. Dimana di sini Hori kita menganggap kalau Ayano Koji itu adalah pembual yang suka meninggikan kemampuannya. Dimana Hori kita juga menantang Ayano Koji untuk bertarung. Ya, di sini nantinya mereka bakalan bertarung di ujian matematika gitu kan. Siapa yang lebih pintar antara mereka berdua, Hori kita atau Ayano Koji. Dimana hal itu dilakukan Hori kita untuk bisa menimbang gitu kan mengenai apakah kemampuan Ayano Koji ini tuh patut dan layak untuk disembunyikan. Namun ya lagi-lagi hal itu dilewatkan begitu aja. Ya semoga aja nanti dikembalikan ataupun ditampilkan pada episode terakhirnya nanti di episode ke-13-nya. Nah, di sini juga harusnya Ayano Koji itu bertemu dengan si Ryuen gitu kan dan membicarakan mengenai kekalahannya si Ayano Koji ini tuh di ujian akhir semester kemarin. Dimana beda dengan si Hori Kitil dan juga Chibashira Sensei gitu kan. Ryuen di sini adalah satu-satunya orang yang menyadari kalau kekalahannya si Ayano Koji adalah sesuatu yang sangat ganjil banget. Seperti Ayano Koji yang tidak serius menghadapi si Arisu atau memang ada konspirasi dari pihak sekolah yang ingin membuat kelas A keluar sebagai pemenangnya. Tapi ya lagi-lagi hal itu di skip juga. Tapi mungkin juga bakalan disimpan untuk episode ke-13-nya biar epic aja gitu. Ya mungkin aja gitu kan. Dimana hal itu juga berkaitan dengan tawarannya si Ishizaki ya, yang mengajak Ayano Koji ini tuh untuk bisa bergabung ke kelas mereka. Dan tentu aja hal itu ditolak sama si Ayano Koji. Nah, hal lain yang juga dilewatkan pada episode ke-12 kali ini tuh adalah mengenai pembicaraannya si Ayano Koji dengan Manabu sebelum meninggalkan sekolah. Dimana di sini harusnya ada detail-detail kecil yang memperlihatkan bagaimana Manabu ini tuh masih ingin menjalin kontak dengan Ayano Koji meskipun sudah berada di luar lingkungan sekolah. Ya di sini Manabu memberikan 2 nomor telepon yang bisa Ayano Koji ini tuh hubungi jika Ayano ini tuh mengalami kesulitan ataupun masalah di sekolah. Satu nomor pribadi miliknya si Manabu dan satu lagi adalah nomor pribadinya milik si Tachibana. Yang mana hal itu menyiratkan kalau setelah lulus sekolah pun Manabu dan Tachibana akan tetap dekat dan terus bersama-sama. Dasar Manabu, pencinta short hair gitu kan. Oh ya, dari beberapa hal yang di-skip pada episode ke-12-nya ini tuh sendiri, penyikipan mengenai Hirata adalah hal yang paling aku syukuri gitu. Ya bagaimana tidak gitu kan, kalau di light novelnya ada bagian dimana Hirata ini tuh pulang bareng dengan si Ayano Koji. Dimana disanalah Hirata meminta Ayano Koji untuk mengizinkannya untuk bisa memanggil Ayano Koji ini tuh dengan nama depannya, yaitu Kiyotaka-kun. Ya pakai kun lagi gitu kan. Dasar Hirata gay gitu. Ya sebenarnya ada beberapa detail lagi yang dilewatkan pada episode ke-12-nya itu sendiri, seperti pembicaraannya si Manabu dan juga Nagumo sebelum berpisah di acara kelulusan. Dan hal yang mungkin paling gak disukai dari shippernya Ayano Hiyori adalah mengenai dilewatkannya adegan kencannya si Ayano dan juga Hiyori pada episode ke-12-nya itu sendiri. Ya jadi di saat sekolah masih libur kenaikan kelas gitu kan, perpindahan semester, Hiyori mengajak Ayano untuk keluar berdua. Dimana awalnya Hiyori ingin mengobrol mengenai beberapa buku yang ingin si Ayano ini tuh baca. Ya di sini Hiyori banyak bawa buku di tas kecilnya yang mungil banget. Ya kita gagal lagi gitu kan melihat bagaimana Hiyori ini tuh pakai pakaian kasualnya. Dan di saat kencan itu berjalan, Hiyori dan Ayano malah bertemu dengan si Ike dan juga si Nohara.
Yang awalnya Ike tuh ingin nembak si Shinohara, tapi ya karena ada Ayano Koji di sana, maka Ike pun mengurungkan niatnya. Lalu mengenai hasil dari kencannya si Ayano dan juga Hiyori tersebut adalah di mana Hiyori tuh ingin Ayano ini tuh mengatakan sesuatu untuk si Ryuen, di mana Hiyori ini tuh yakin kalau tidak ada orang lain yang bisa memberikan si Ryuen ini tuh masukan ataupun nasihat kecuali si Ayano Koji. Dimana pada saat itu Ayano mengatakan kepada si Hiyori untuk menyampaikan pesannya kepada si Ryuen, yang mana isi pesannya tersebut itu seperti ini. Ya, kalau Ayano Koji jadi si Ryuen, dia akan bisa menang dari kelas B lebih dari 5 perlombaan tanpa menggunakan cara curang, yang sangat membahayakan si Ryuen itu sendiri dan juga anak-anak dari kelasnya. Ya, hal inilah yang juga merujuk kepada pertemuan si Ryuen dan juga si Ayano Koji yang memang juga kena skip pada episode ke-12-nya itu sendiri. Bahkan bukan hanya mengenai kencannya si Hiyori aja yang dilewatkan, pernyataan Arisu di rapat rahasia mereka pun mengenai Arisu yang menganggap kalau dirinya itu adalah teman masa kecilnya si Ayano Koji itu juga dilewatkan. Bahkan kalimat yang menunjukkan keberpihakan si Arisu ini tuh kepada Ayano Koji sepenuhnya itu juga dilewatkan, dimana Arisu mengatakan kalau dia bakalan berjuang untuk Ayano Koji, bahkan jika harus mengorbankan anak-anak yang ada di kelas A sekalipun. Ya, itu dirubah gitu kan kalimatnya jadi kalimat ancaman pada episode ke-12 yang mengatakan kalau Ayano Koji ini tuh ataupun kelasnya itu menghalangi kelas A itu bakalan dihabisi sama si Arisu itu sendiri. Rada-rada emang si loli pincang yang satu ini. Dan pembukaan di awal chapter di light novel volume ke-11,5-nya, di mana ada Yukimura yang mencoba untuk menyemangati si Ayano Koji akibat baru aja kalah dari si Arisu. Yang mana Yukimura mengatakan kalau siapapun anak di dalam kelas mereka gitu kan yang berani mencoba untuk menyalahkan Ayano Koji atas kekalahan tersebut akan Yukimura lawan. Ya, di sini Yukimura itu mencoba untuk membela Ayano Koji lah. Dan ya sayang banget gitu kan banyak hal-hal yang epic itu dilewatkan karena memang ya banyak banget tuh pembicaraan karakter-karakter penting yang ada pada light novel untuk adaptasi volume ke-11,5 itu sendiri yang harusnya bisa masuk ke dalam episode ke-12-nya itu sendiri. Tapi ya karena memang masalah durasi dan juga episodenya juga mulai sedikit gitu kan, tinggal satu episode lagi untuk bisa menyelesaikan sisa dari volume ke-11,5 itu sendiri. Jadi ya kita maklumin aja lah gitu kan, dan semoga aja nanti di episode ke-13-nya itu tetap epic gitu kan, apalagi aku nunggu adegan dimana Ichinose bakalan diguyur hujan gitu kan sambil menyembunyikan ya rasa kecewanya lah terhadap dirinya yang tidak bisa melindungi kelas B itu sendiri dan juga nggak bisa ngebawa kelas B itu jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, karena si Ichinose itu udah mulai merasa kalau dia tuh nggak cocok jadi pemimpin kelas. Tapi ya kita lihat aja lah nanti untuk episode selanjutnya. Dan ya jadi kurang lebih seperti itulah beberapa detail kecil yang dilewatkan pada episode ke-12 pada musim ketiganya dari anime Classroom of the Elite itu sendiri, yang mana episode ke-12-nya itu sendiri sudah bisa kalian lihat di aplikasi Beastation ya dengan akses premium, dan untuk gratisannya kalian bisa kunjungi channel Muse Indonesia yang ada di YouTube gitu. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan akhir kata sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.